Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini, ya kita akan membahas tentang inti dari kerangka teori. Yang mana saya disclaimer dulu bahwa kalau misalnya Anda buntu dalam mengerjakan skripsi atau bingung dalam mengerjakan skripsi, silahkan tanya di kolom komen saya ya. Entah skripsi apapun itu ya, misalnya skripsi jurusan apapun tidak apa-apa, nanti insya Allah saya akan menjawabnya. Jangan tanya di kolom IG saya atau jangan ditanya di kolom komen IG saya. Nah, tanya di kolom ini, kolom YouTube saya nih, kolom komen. Nanti kalau Anda misalnya tanya di kolom di chat IG saya, ini tidak bakal saya akan balas. Jadi kalau Anda tanya di kolom komen YouTube ini, pasti insya Allah saya akan balas. Karena ya itu juga ya, kalau di IG saya akan membutuhkan 2 perangkat. Sedangkan kalau di kolom komen ini langsung 1 perangkat saja. Oke, ini ya, itu disclaimer aja kalau misalnya Anda sedang buntu, kalau mengerjakan skripsi sekarang entah apapun, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bingung, tanya aja di kolom komen. Pasti insya Allah saya akan balas, saya akan jawab tanpa ada apa, enggak perlu misalnya ngasih biaya apa, enggak usah. Yang penting Anda bertanya, saya akan jawab karena ini untuk kebaikan, untuk kemanfaatan kita bersama juga. Saya juga nanti akan cari riset, belajar lagi untuk masalah-masalah yang Anda miliki dan saya ungkapkan nanti untuk alasan atau caranya seperti apa, tutorialnya seperti apa, atau deskripsinya seperti apa untuk jawabannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan inti dari kerangka teori. Kerangka teori ini memang masih banyak yang bingung ya. Karena ya kerangka teori itu karena itu alur cerita dari penelitian Anda. Intinya alur cerita dari penelitian Anda. Maka kita harus tahu inti dari kerangka teori. Nah, misalnya nanti kalau Anda ada yang bingung kerangka teori itu seperti apa, tolong buatkan kerangka teori, Kak. Nah, kalau misalnya Anda ingin meminta saya untuk membuatkan kerangka teori, nanti saya akan jawab di kolom komen tidak berupa gambar seperti kerangka yang kerangka yang bentuk jadi, tidak, tapi saya akan kasih indikator-indikator atau saya kasih deskripsinya nanti Anda sendiri yang menghubungkan, Anda sendiri yang buat kotak-kotaknya, tapi untuk isi-isinya insya Allah saya akan bantu. Makanya dari itu, nanti kalau misalnya Anda ingin bertanya, silahkan masalah judul kah, masalah teori skripsi, teori apalagi ya sembarang lah tentang masalah-masalah tentang skripsi, tesis maupun disertasi, insya Allah saya akan jawab ya sebisa saya. Yang tentunya hal ini bukan murni dari otak saya, bukan, tapi ini juga kita butuh riset juga. Nah, makanya kalau insya Allah saya akan membalas dalam waktu 1 hari itu. Nah, ini di kerangka teori. Di sini yang pertama intinya kerangka teori ini kerangka teori ini harus bisa menggambarkan ya latar belakang atau konteks penelitiannya itu harus bisa digambarkan. Nah, kalau latar belakang ini kan menggambarkan konteks dari apa yang nanti akan kita teliti. Nah, itu kita gambarkan dalam bentuk kerangka teori. Itu harus Anda pahami dulu, kerangka teori itu harus ada itunya. Intinya juga di kerangka teori itu adalah menghubungkan antara variabel X dan variabel Y misalnya gitu, atau antara indikator-indikator yang lain itu dihubungkan. Intinya seperti itu juga. Nanti kalau misalnya bingung, ini misalnya indikatornya memangnya apa, nah, itu bisa Anda tanyakan di kolom komen ya. Terus juga kerangka teori ini kan menjelaskan tentang hipotesis ya, perkiraan nanti itu akan seperti apa jalannya, alurnya, perkiraan itu nanti akan terjadi itu seperti apa. Nah, jadi kerangka teori itu seperti sudah nebak ini nanti alurnya akan seperti ini. Nah, itu ada hipotesisnya. Intinya kerangka teori itu gambarannya seperti itu. Dan juga nanti kerangka teori ini kan mesti juga menjelaskan tentang asumsi-asumsi ya yang terdapat di dalamnya, yang menjelaskan tentang apa misalnya satu teori itu. Nah, misalnya ada bingung sebenarnya teorinya yang mana sih? Nah, itu nanti bisa tanyakan di kolom komen aja. Teori yang mana? Nanti bisa saya cari pakai teori yang ini, nanti insya Allah saya jawab seperti itu. Nah, itu nanti kalau Anda bingung. Nah, ini
teori-teorinya itu nanti bisa Anda jelaskan lagi untuk asumsi-asumsinya itu seperti apa. Nah, itu nanti berupa kalimat-kalimat pendek yang Anda sambung-sambung. Itu sebagai penjelas saja sebenarnya. Dan yang terpenting juga untuk kerangka teori ini adalah menjelaskan, memberi panduan untuk bagaimana penelitian Anda itu berjalan mulai dari awal hingga akhirnya itu seperti apa. Nah, itu singkat sekali sebenarnya kerangka teori, tapi memang untuk menggambarkan untuk penelitian masing-masing peneliti itu beda-beda. Masing-masing judul itu beda-beda, masing-masing jurusan itu memang beda-beda. Terutama antara kualitatif dan kuantitatif itu sangat berbeda sekali untuk membuat kerangka teorinya. Maka dari itu, kalau misalnya Anda masih bingung, silakan lagi saya ulang-ulang beberapa kali nih, tanyakan di kolom komen saya. Nah, karena saya juga untuk hari ini dan kedepannya mungkin dalam upload video ini cuma 2 kali seminggu. Nah, mungkin kalau Anda bisa bertanya terus nggak apa-apa. Tapi kalau untuk menunggu video uploadan terbaru saya, mungkin kadang ya ngeplong bolong-bolong gitu. Ya itu tadi ya untuk inti dari kerangka teori. Nah, nanti sebenarnya di video ini saya ingin cuma menekankan itu saja ya. Saya cuma menekankan bahwa untuk komen atau bertanya, silahkan di kolom komennya saja, bukan di IG atau di media sosial yang lain. Silahkan di kolom komen YouTube ini saja, karena ini forumnya hanya di sini. Dan ini gratis ya, nggak ada minta bayaran-bayaran dan sebagainya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Subscribe channel ini, share ke teman-teman Anda apabila dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.